Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Anak-anakku kelas 5, pada kesempatan kali ini, mata pelajaran akidah akhlak, Ustadz akan menyampaikan bab tentang adab bertamu, sikap bertamu. Baik ketika bertamu dan juga nanti ada saat menerima tamu. Tak lupa Ustadz selalu menyampaikan, selalu ada ikon berwarna kuning di sini untuk kalian mendownload materi yang Ustadz sampaikan ini. Berguna untuk kalian baca di rumah di lain waktu dengan mudah. Adab bertamu. Siapapun kalian pasti pernah yang namanya berkunjung, bersilaturahmi, bertamu. Entah itu ke saudara, entah itu ke rumah teman, dan lain sebagainya. Dan berbagai macam tujuan. Ada yang menjenguk orang sakit, kemudian mungkin pinjam apa ke rumah teman, kemudian bersedekah, memberikan makanan ke tetangga, dan sebagainya. Bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ata li ziyarati, artinya datang berkunjung. Menurut istilah, arti secara luas bertamu itu adalah kegiatan mengunjungi rumah sahabat, rumah kerabat, ataupun kediaman orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Ini pengertian daripada bertamu itu. Selanjutnya, agar agama Islam mengatur seluruh perilaku atau sikap tindak tanduk manusia, mulai dari bangun tidur sampai dengan berbaring tidur kembali di malam hari, semua ada tata cara ataupun aturan-aturannya. Termasuk di sini dalam bab ini adalah etika atau sikap di dalam bertamu. Adab bertamu, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian bertamu ke rumah orang. Di antaranya satu, etika yang harus kalian lakukan adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Sebelum masuk rumah, kalian sebaiknya mengucapkan salam kepada orang yang punya rumah itu. Dengan salam, berarti tamu berdoa. Semoga orang yang punya rumah memperoleh keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah. Hanya wajib hukumnya menjawab salam itu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 27. Nanti kalian buka sendiri, coba dilihat dalam Al-Qurannya, surat An-Nur ayat 27, kemudian dibaca. Saya hanya di sini menulis artinya saja. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Nah, ini dalil perintah Allah tentang memberikan salam sebelum kita memasuki rumah. Saat bertamu, mengucapkan salam. Ini dasarnya di sini. Al-Quran, surat An-Nur ayat 27. Dalam riwayat Tirmidzi dikisahkan bahwa Qaldah bin Hambal disuruh Sofwan, sahabat Sofwan bin Umayyah, untuk mengantarkan makanan dan minuman kepada Rasulullah SAW yang sedang di atas lembah. Qaldah langsung menemui Rasulullah tanpa mengucap salam dan tidak meminta izin. Rasulullah menyuruhnya keluar kembali dan mengucapkan Assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Ini adalah ajaran Rasulullah tentang pentingnya mengucapkan salam. Jadi sahabat Qaldah tadi mengantarkan makanan dan minuman. Mungkin dia merasa, wah ini
saya langsung kepada Rasulullah yang sudah sering bertemu, kan ya enak, mudah, setiap hari ketemu, kurang lebih seperti itu. Langsung saja diantarkan kepada Rasulullah tanpa salam, tanpa meminta izin. Maka Rasulullah menegurnya atau memberikan pelajaran kepada Kaldah, yaitu, hai Kaldah, ucapkan salam dulu. Kembali, balik. Salam dulu, mana-mana izin. Nah, itu ajaran dari Rasulullah SAW tentang pentingnya kita mengucapkan salam. Selanjutnya, sikap yang kedua ketika kita bertamu, yaitu adalah meminta izin masuk. Parang lebet nih, seperti itu. Bertamu merupakan ibadah jika diniati baik dan dilakukan dengan aturan syariat Islam. Terkadang seseorang bertamu dengan memanggil-manggil nama yang hendak ditemui atau dengan kata-kata sekedarnya. Nama panggilan. Bertamu bukan kok mengucapkan salam malah, woi Man Firman, Man Firman metuwo. Itu kurang. Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu itu mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Boleh saya masuk? Seperti itu. Minimal. Selanjutnya, izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Mungkin tuan rumah saat itu sedang istirahat atau tidak mau diganggu atau hal yang lain ya. Dengan kita meminta izin, berarti kalian memberi kesempatan tuan rumah berbenah diri, lalu menyambut kalian. Mungkin salam. Assalamualaikum. Dari bualam, dari dalam sana. Waalaikumsalam. Suaranya jauh, orangnya belum kelihatan, tapi suaranya sudah menjawab salam. Apa yang kalian lakukan? Boleh saya masuk, Pak? Kurang lebih seperti itu. Pasti menjawab, ya tunggu sebentar, di luar dulu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kita tunggu dulu. Langsung, Assalamualaikum, langsung linggo. Itu kurang beradab. Selanjutnya, sikap yang harus kita lakukan ketika kita bertamu adalah posisi berdiri, tidak menghadap pintu masuk. Jadi selama kita belum diperbolehkan masuk, ya tunggu sebentar di luar. Seperti itu. Nah, kita posisi berdiri itu jangan madep nang omahe. Jangan menghadap ke dalam rumahnya. Mungkin kita menghadap ke kiri atau ke kanan, bahkan kita menghadap berbalik. Menghadap jalan, maksudnya berbalik itu ya. Ketika kalian mengetuk pintu, mengucapkan salam, kemudian berdirilah membelakangi pintu. Lah di sini malah diajarkan untuk membelakangi pintu. Kita menghadap jalan. Cuma malah, Assalamualaikum. Pintunya buka, ditawongi, ilang-ilingi. Nah, itu kurang baik. Tidak dibenarkan menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka atau mengintip dari balik jendela atau malah nginceng-nginceng jendela. Itu kurang sopan. Hal ini dilakukan untuk menjaga pandangan kita sebagai tamu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin yang tuan rumah mungkin masih kita masih ingin memakai jilbab atau sebagainya. Nah, itu penting seperti itu. Dijelaskan dalam sebuah hadis, sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seseorang berdiri di depan pintu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang hendak bertamu. Dan dia berdiri tepat di depan pintu Rasulullah sambil menghadap ke dalam rumah. Jadi di tengah-tengah pintu Rasulullah, kemudian dia memandang isi dalam rumah Rasulullah. Itu maksudnya ya. Ia bermaksud minta izin. Kemudian Rasulullah bersabda, seharusnya kamu begini, gitu. Sesungguhnya disunahkan minta izin hanyalah menjaga pandangan. Artinya Rasulullah kemudian menegurnya. Harusnya kamu itu menghadap ke sini, jangan memandang ke dalam rumah. Itu semua untuk menjaga pandangan. Ya, mungkin yang punya rumah masih belum siap, mungkin masih mau memakai tadi jilbab atau masih mau memakai apa dan sebagainya itu. Selanjutnya sikap yang nomor 4 ya. Sikap yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang tamu atau bertamu, yaitu bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Di nggak bertamu. Adab lain dalam bertamu adalah ketika seseorang hendak menginap,
hendaknya tidak boleh melebihi dari 3 hari. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkan si pemilik rumah itu. Ini ajaran Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadisnya sahih ya. Selanjutnya, sikap yang kelima ketika kita bertamu yaitu kembali pulang, minta pamit maksudnya, ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Nah, kita harus juga yang punya rumah tidak mengizinkan ya udah game atau apa-apa kalau tak langsung mawon. Seperti itu. Jangan, pokoknya harus saiki ora. Jangan seperti itu. Kita harus menunda kunjungan atau pulang kembali ketika setelah 3 kali kita mengucapkan salam, yang punya rumah tidak jawab, tidak ada jawaban. Atau si pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang. Waalaikumsalam. Walah, Pak si A toh. Wah anu mawon, benjing mawon mriki malih niki sik dereng wonten yatrane. Nah, besok kesini lagi mawon. Bisa saja ya. Uangnya belum ada. Misalkan yang punya rumah seperti itu ya, kita pulang. Jika seseorang tamu diminta pulang oleh si pemilik rumah, hendaknya ya jangan memaksakan diri untuk mengatakan, wah harus sekarang loh Pak, enggak bisa. Tidak usah tersinggung atau merasa diabaikan karena hal ini termasuk adab, termasuk perilaku yang penuh hikmah di dalam ajaran Islam. Di antara hikmahnya adalah demi menjaga hak-hak si pemilik rumah tersebut. Allah dalam hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 28. Yang artinya di sini, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, ketika kalian bertamu maksudnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin si pemilik rumah. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah. Artinya kamu disuruh untuk pulang sama si pemilik, ya kembali. Maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baca tadi ada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 28, kemudian tadi di sini juga ada Al-Qur'an surat apa tadi? An-Nur 27. 27 sampai dengan 28 itu bersambung. Selanjutnya yang keenam, sikap yang harus kita lakukan ketika kita bertamu, yaitu tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita berdiri tepat di depan pintu. Ini orangnya kadang metu-metu. Kita megah lihat di dalam rumahnya. Sini kamu. Itu kurang sopan. Bila kalian telah diizinkan masuk, maksudnya ketika sudah masuk dalam rumah, monggo silahkan duduk di sini. Kita lihat atas, lihat bawah, lihat kanan, lihat kiri. Aku lihat kamarmu. Sampai seperti itu. Tidak boleh ya. Itu tidak dianjurkan ketika kita bertamu, tidak boleh seperti itu. Bila kalian telah diizinkan masuk untuk bertamu oleh si pemilik rumah, silakan masuk dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh si tuan rumah tadi. Tetapi perlu diingat, jagalah pandangan kalian, jagalah penglihatan kalian, mata kalian dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan biarkan mata kalian mengikuti rasa keingintahuan dan menyelidiki sekitar. Apa? Kayak di sana kan tempat apa toh? Aku tak lihat. Ini rumah sampean tingkat toh. Aku tak naik ya, tak lihat di sini apa di atas. Ya, boleh seperti itu. Nah, ini juga disabdakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya disyaratkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan. Nah, ini penguat daripada sikap-sikap ketika kita bertamu. Baik tadi ketika di luar rumah sambil menunggu si tuan rumah datang, kita diajarkan untuk tidak menghadap ke dalam rumahnya. Begitu juga ketika kita sudah diperbolehkan duduk di dalam ruang tamu mungkin ya, di ruang tamu atau tempat duduk yang telah disediakan, kita jangan terus memandang sana, memandang ruangan sana, ruangan sini, ruangan sana. Nah, itu juga tidak bagus. Yang terakhir, sikap etika
perilaku kita ketika kita sedang bertamu, yaitu menjawab dengan nama yang jelas. Jika pemilik rumah bertanya, oh mohon maaf, sampean siapa ya? Kita jawab dengan jelas. Oh saya si A, putranya Pak itu loh. Lebih seperti itu. Terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah orang yang bertamu sehingga bertanya siapa, maka hendaknya seorang tamu menyebutkan namanya dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Siapa ya? Siapa itu? Wah, Pak, ini si A, putranya Pak A. Sehingga seperti itu. Oh, iya, sebentar ya. Tunggu sebentar. Lebih seperti itu. Dah, baik itu sikap yang harus kita lakukan, adab sopan santun ketika kita sedang bertamu. Baik, seperti itu. Terima kasih. Oh ya, nanti ini masih belum selesai babnya. Nanti saya sambung dengan video yang kedua, yaitu adab perilaku ketika kita menerima tamu. Nah, ini tadi kan kita bertamu, kita berkunjung. Nah, ketika kita dikunjungi, nanti bagaimana sikap-sikap yang harus kita lakukan, nanti ada pada video selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.